Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa live IG Hipertensi Paru. Jumpa lagi dengan saya Arni Rismayanti, salah seorang relawan dan juga pengurus Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Malam ini merupakan hari yang sangat spesial karena bertepatan dengan peringatan Hari Hipertensi Sedunia atau World Pulmonary Hypertension Day. Nah, kita malam ini juga akan membahas segala hal mengenai hipertensi paru dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Paru Sedunia dengan salah seorang narasumber. Beliau adalah merupakan anggota dari Pokja Hipertensi Pulmonal, yaitu Dr. Luh Oliva Saraswati. Namun sebelum itu saya juga tidak lupa untuk mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aizin wal faizin kepada teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, tanpa menunggu lama, saya akan langsung mengundang narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Oliva. Sebentar. Baik, saya belum bisa menemukan akun Dr. Oliva ya. Atas nama siapa, dokter? Ya, sebelum kita memulai acara diskusi dengan Dr. Oliva, kita juga akan menyimak keynote speech dari salah seorang pengurus Pokja Hipertensi Pulmonal, yaitu Dr. Irni Zarifka atau kita akrab dengan panggilan Dr. Nizar. Nah, Dr. Nizar saat ini juga sudah bergabung. Kebetulan Dr. Oliva juga sudah bergabung. Kita akan accept dua-duanya. Halo Dr. Oliva, selamat malam. Halo, dok. Selamat malam. Halo Dr. Nizar, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Maaf lahir batin ya dok. Mohon maaf lahir batin juga. Ya. Iya, maaf lahir batin buat Dr. Oliva. Nah, kita nih sebelum mulai sesi diskusi dengan Dr. Oliva, saya mempersilahkan kepada Dr. Nizar nih untuk memberikan keynote speech dalam rangka peringatan Hari Hipertensi Paru Sedunia di live IG kita malam ini. Silakan dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, saya berada di jalan ya. Nama saya Nizar. Iya, nama saya Nizar. Kebetulan saya mewakili dari Pokja INAPH dan juga mewakili dari Ketua INAPH saat ini, yaitu Dr. Lucia Kristinarti, spesialis pembuluh darah, spesialis penyakit dalam dan spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau saat ini juga masih mudik. Jadi prinsipnya terima kasih banyak. Saya beserta seluruh pengurus dan seluruh anggota dari INAPH sangat mengapresiasi yang sedalam-dalamnya kepada Bu Arni Rismayanti dan juga seluruh yang berada di dalam YHPI yang telah aktif selama ini, bukan hanya untuk edukasional, bukan hanya untuk mengedukasi kita semua betapa pentingnya hipertensi paru, tetapi juga melakukan aksi terhadap banyak hal yang bisa dibantu pada pasien-pasien yang kebetulan dengan hipertensi paru ini. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Hipertensi Paru Dunia. Kebetulan hari ini slogannya adalah
hipertensi paru atau pulmonary hypertension has no border. Jadi kita tidak memiliki border apapun, artinya bahwa kita tetap harus meningkatkan kapabilitas kita. Dalam hal ini saya bicara sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, kita harus meningkatkan keilmuan kita bagaimana cara untuk mendiagnosis dan juga menerapi hipertensi paru. Nah, alhamdulillahnya terima kasih banyak kepada Dokter Luh Oliva Saraswati Swastika, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Terima kasih banyak, Dok. Atau kita lebih kenal akrabnya dengan Dokter Via ya. Terima kasih banyak telah berkenan hadir pada live IG hari ini. Akan banyak sekali disampaikan oleh beliau terkait dengan hipertensi paru ini. Nah, kita di kepengurusan INAPH di periode 2019 hingga 2022, kami selalu mengedepankan awareness. Jadi kami hanya, dalam tanda kutip, hanya mengedepankan bagaimana kita aware terhadap penyakit hipertensi paru ini, sehingga kita bisa mendiagnosis lebih banyak dan lebih tinggi. Gitu ya, Bu Arni Rismayanti ya. Saya kenalnya dengan Bu Weni. Ya, Iya, Dok. kita bisa mendiagnosis lebih dini dan juga kita bisa mendiagnosis lebih luas, sehingga insya Allah ke depannya seluruh apapun terkait dengan hipertensi paru akan kita bisa tangani dengan baik. Mungkin itu saja, tidak usah terlalu berpanjang lebar. Sekali lagi, kami dari INAPH mengapresiasi sekali bagaimana YHPI sangat aktif membantu kami untuk membuat awareness terhadap hipertensi paru. Dan saya secara pribadi dan juga secara kepengurusan INAPH juga mengapresiasi terhadap Dr. Via. Terima kasih banyak telah hadir untuk bisa mewakili INAPH dalam hal ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nizar untuk speech-nya. Semoga selamat sampai tujuan ya, Dok. Mudiknya ini mau berangkat kemana nih, Dok? Tetap saya mendengarkan kok. Ke Solo saya pulang. Iya. Ya. Oh, semoga selamat sampai tujuan, Dok. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Silakan saya kembalikan silakan untuk ya. Terima kasih, Dokter. Baik, kita kembali dengan Dokter Oliva atau Dokter Via. Nah, Dok, sebelum kita mulai, saya mungkin akan sedikit membacakan profil dokter terlebih dahulu ya, Dok ya. Dokter Via, biasa kita akan panggil namanya, nama lengkapnya adalah Dokter Oliva Saraswati Swastika, spesialis jantung pembuluh darah konsultan Via. Dokter Via juga mempunyai riwayat pendidikan, menamatkan kedokterannya di Universitas Airlangga Surabaya, lalu melanjutkan ke sebagai PPDS di kardiologi di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler di FK Universitas Airlangga Surabaya, dan juga pada 2016 observership di Echo Lab Yale New Haven Hospital, New Haven, USA. 2018 research fellowship di Okayama University, Okayama, Jepang. Lalu 2018 fellowship ekokardiografi di Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita, Jakarta. Nah, dokter ini saat ini praktek di Rumah Sakit Universitas Udayana, ya, Dok ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang ada di daerah sekitar Bali, silahkan jika ingin bertemu atau berkonsultasi dengan beliau. Baik, Dokter Nizar, ini boleh kalau live, mau live silahkan ya, masih ada. Oh, masih menyimak, tidak apa-apa. Baik, mungkin kita akan mulai saja ya, Dok, diskusi kita malam ini. Baik. Dalam rangka ini spesial banget ya, Dok, buat kita para pasien hipertensi paru, juga buat para dokter pemerhati hipertensi paru, yaitu peringatan World Hypertension Pulmonal, yaitu Hari Hipertensi Paru Sedunia. Nah, mungkin banyak ya teman-teman yang awam tidak mengetahui apa itu hipertensi paru. Nah, karena
bisa dibilang penyakit ini memang gejalanya agak-agak samar gitu seperti itu ya dok ya. Bahkan tidak hanya awam, banyak juga tenaga medis yang tidak begitu mengenal dengan hipertensi pulmonal ini. Makanya tadi seperti yang Dr. Nizar sampaikan bahwa fokusnya adalah untuk melakukan awareness mengenai hipertensi paru. Demikian juga dengan kami di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia, kami juga sangat memfokuskan kegiatan kerja kami dalam melakukan awareness, baik itu kepada masyarakat umum dan juga kepada medis sesuai dengan apa yang bisa kami lakukan tentunya ya. Nah, baik, mungkin untuk pertama kita akan bahas pertama kali di sini bisa saja banyak teman-teman yang awam ingin mengenai tentang apa itu hipertensi paru, seperti apa gejalanya dan seperti apa cara mendiagnosanya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan dok, silakan. Baik, terima kasih Mbak Erni. Terima kasih ya untuk introduction-nya. Senang sekali saya ikut join di hari World Hypertension Pulmonary Hypertension Day hari ini di 5 Mei 2022. Memang tema kita kan meningkatkan awareness ya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya belum banyak sih. Ini di seluruh dunia memang awareness-nya lagi ditingkatin banget, tapi di Indonesia tentunya memang mungkin sedikit sekali gitu. Jadi orang yang ngeh sama yang namanya penyakit hipertensi paru. Kebanyakan orang taunya hipertensi biasa. Nah, kalau hipertensi biasa tuh kan udah tahu ya, kita biasa ukur pakai tensimeter gitu, terus ada angkanya gitu, kita bisa ketahuan angkanya 100 sekian lebih gitu. 150, 100-nya. Nah, kalau hipertensi paru ini agak beda. Hipertensi paru ini sebenarnya prinsipnya sama, ada peningkatan tekanan pembuluh darah, tapi kalau yang hipertensi biasa itu pembuluh darah di tubuh luar ya, jadi di pembuluh darah sini. Kalau si hipertensi paru ini khusus di pembuluh darah paru aja. Nah, jadi di dalam. Nah, artinya itu nggak sama hipertensi yang biasa ini, dan kita nggak bisa ukur dengan alat tensimeter biasa gitu. Jadi nggak bisa bilang bahwa oh kalau ditensi pakai alat yang itu artinya kalau normal berarti nggak ada pH gitu atau nggak ada hipertensi paru, tuh nggak bisa gitu. Nah, hipertensi paru itu dia meningkat tekanan pembuluh darahnya atau tekanan arteri parunya, dan penyebabnya banyak gitu ya. Jadi pH ini atau pulmonary hypertension, kita singkatnya pH biasanya sering. Kalau di bahasa Indonesia hipertensi paru. Itu bisa dibilang seperti penyakit yang udah kayak komplikasi gitu. Jadi dia punya penyebab penyakit lain, penyakit dasar, dan macam-macam penyebabnya, yang ujung-ujungnya dia akan menyebabkan si penyakit hipertensi paru ini. Nah, penyakit dasarnya berarti ada, kita menangani dua jenis penyakit ya. Jadi ada yang penyakit penyebabnya sama hipertensi parunya sendiri gitu. Nah, penyebab penyakit dasar ini secara umum biasanya kita bagi kelompoknya jadi ke 5 kelompok. Gitu. Hipertensi paru itu kita bagi ke 5 kelompok berdasarkan apa sih penyebab dasar yang bikin si hipertensi paru tadi gitu. Nah, ini agak beda sebenarnya data di kita, memang sayangnya nih kembali lagi karena mungkin awareness-nya kurang. Jadi kita nggak bisa mendeteksi banyak pasien, tapi dari yang data yang sudah ada, yang Dr. Chris yang ketua Pokja kita, itu punya data dari Rumah Sakit Sarjito dari UGM, itu bahwa penyebab paling banyak itu adalah penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan gitu. Itu termasuk ya lubang di dinding jantung biasanya sering ya, atau ada saluran-saluran di pembuluh darah yang harusnya nggak ada. Itu emang bawaan dari lahir. Tapi di luar negeri nggak selalu. Di luar negeri ada yang paling banyak disebabkan oleh penyakit paru, misalnya TB. Kemana TB sendiri di kita juga banyak tuh, tuberkulosis kan di Indonesia tuh masih banyak. Di negara-negara seperti Afrika tuh banyak kan TB, atau India tuh juga banyak TB. Kalau di luar negeri yang lebih western ya, atau lebih maju, itu banyak juga yang keturunan. Jadi hipertensi paru yang familial, yang memang dia ada garis genetiknya, itu ada. Di luar dia penyakit jantung bawaan, jadi bukan penyakit jantung bawaan, tapi emang hipertensi parunya yang bawaan gitu. Nah, mungkin kenapa kita susah detect, karena kembali lagi Mbak, ini pasti
udah tahu. Kemarin saya sempat lihat tuh banyak postingan story yang gejalanya apa aja gitu ya, yang ada bingo quiz itu tuh banyak banget diposting sama hipertensi ya, akun Instagramnya hipertensi paru gitu. Karena emang kalau kita baca tuh gejalanya hampir mirip sama banyak penyakit ya. Jadi kalau orang asma sesek juga, orang payah jantung sesek juga, orang nggak punya duit juga sesek juga, habis putus sama pacar atau bertengkar sama suami sama istrinya sesek juga. Jadi semuanya sesak mirip-mirip gitu. Jadi di akhir bulan habis lebaran ngasih THR banyak tuh sesek juga jadinya kan. Jadi kita tuh ini gara-gara duitnya habis apa gara-gara PH kan kita nggak tahu gitu. Jadi karena keluhannya itu emang nggak spesifik, kebanyakan tuh nggak spesifik. Jadi kebanyakan orang tuh nggak ngeh kalau sebenarnya dia tuh mengidap hipertensi paru gitu. Jadi keluhannya nggak cuma sesak, memang paling banyak sesak ya. Paling banyak sesak nafas, tapi ada beberapa keluhan lain yang ada yang lebih spesifik. Misalnya contohnya kaki bengkak. Nah itu nggak semua orang mengalami. Tapi kalau udah sesak plus kaki bengkak tuh kita lebih lebih curiga gitu. Kalau misalnya ada yang lebih berat lagi. Halo dokter. Halo, nggak apa-apa, Aduh, mohon maaf. santai aja. Iya dokter, lanjut silakan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi keluhan tuh keluhannya mirip-mirip banget sama keluhan lain gitu. Jadi banyak penyakit yang menyerupai atau mungkin hipertensi paru yang menyerupai penyakit-penyakit lain ya keluhannya. Nah, dari situ udah kita berangkat bahwa orang itu kalau sesak misalnya, karena saya tahu bahwa keluhan paling sering pasien-pasien hipertensi paru itu adalah sesak ya dan cepat capek. Orang kalau sesak dan cepat capek itu nggak mikir pertama hipertensi paru pasti gitu. Jadi yang dia pikir pertama entah dia memang kebanyakan aktivitas atau lagi yang lain atau kayak sekarang yang sering adalah mungkin COVID yang dipikir. Ya kan kita lagi di masa pandemi, yang paling pertama dipikir adalah COVID-nya dulu gitu. Jadi nggak mikir ke arah hipertensi paru. Gitu. Mungkin karena memang belum tahu ya, baru tumben dengar, kita baru cukup sering menggaungkan lagi bahwa ada loh penyakit hipertensi paru ini. Dari YHPI juga ikut sharing, selalu berusaha menyebarkan bahwa ayo kita hipertensi paru nih ada penyakit ini dan biasanya yang datang pasiennya udah berat-berat kondisinya. Jadi kita kan pengennya kalau bisa ketahuan lebih awal tuh lebih bagus lagi sebenarnya. Pengobatannya juga jadi relatif lebih mudah gitu ya, nggak mudah banget sih karena hipertensi paru semuanya sulit, tapi paling tidak nggak datang dalam kondisi yang udah komplikasi berat gitu Mbak Erni. Iya. Baik dok. Tadi mungkin sebelum kita menginjak ke subtema kita malam ini, tadi dokter juga membahas mengenai gejala-gejala hipertensi paru nih dok ya. Kami kemarin terima kasih juga kepada Oksigen FKUI yang telah membantu kita melakukan memeriahkan Hari Hipertensi Paru Sedunia ini, dan juga kepada Little Heart Community, kepada Inspirasien. Kita berterima kasih kepada terutama kepada pegiat hipertensi pulmonal dan Perkia. Nah, kemarin kita mengadakan kuis tadi ya dok ya, tentang tanda-tanda gejala hipertensi paru yang mirip-mirip dengan gejala penyakit lainnya. Nah, ini mungkin bisa dokter sebutkan benar atau salah mungkin ya dok ya.
Ini akan saya sebutkan satu gejala, nanti dokter sebutkan gejala ini apakah benar termasuk ke dalam kondisi gejala hipertensi paru. Nah, yang pertama adalah pusing atau pingsan. Itu termasuk gejala. Pusing atau pingsan bisa, ya. Memang nggak spesifik ya, tapi bisa. Artinya ada beberapa pasien yang sampai di level tertentu berat, misalnya hipertensi parunya, dia akan mudah menjadi pingsan, itu bisa. Tapi nggak semua pingsan, balik lagi ya, nggak semua pingsan hipertensi paru. Tapi hipertensi paru bisa bikin pingsan itu tadi. Pusing atau kayak itu bisa ngeliang ya, kalau orang Jawa bilang tuh ngeliang biasanya, ngeliang gitu. Bisa. Lalu terdapat benjolan di leher. Itu benar atau salah, Dok? Kalau benjolan di leher sih sebenarnya nggak semua ya. Ada nih, kita punya pembuluh darah di sini yang kalau pada pasien pH berat tuh dia bisa menonjol. Tapi nggak semua kelihatan dengan jelas. Jadi mungkin nih saya bilang sih pada beberapa pasien bisa kelihatan, tapi nggak semua pasien kayak gitu. Jadi saya nggak bisa bilang tuh spesifik gitu. Artinya kalau ketemu itu pasti pH atau hipertensi paru, itu nggak gitu ya. Sesak dipicu cuaca dingin. Nah, kalau itu sih kayak saya dong jadinya ya. Jadi kalau itu sih mungkin lebih ke alergi kayaknya tuh kalau sesak dipicu udara dingin. Jadi kalau dia pasien dengan hipertensi paru tuh paling sering sesaknya adalah terutama pada saat aktivitas. Memang kalau dia sesaknya sudah berat, udara dingin ya bisa aja sih bikin sesaknya tambah berat. Tapi sangat-sangat tidak spesifik lah bilangnya. Dia akan lebih spesifik lagi kita terutama kalau sesaknya saat aktivitas. Aktivitasnya tidak mesti berat banget, karena berat ringan tergantung pasien, tergantung orangnya. Yang jelas buat dia kita punya patokan nih kalau dokter menilai pasien dari seberapa dia bisa mengerjakan aktivitasnya. Misalnya sesak saat dia melakukan aktivitas sehari-hari. Ada kan pasien PH yang mandi aja nggak bisa karena dia sesak, tuh ada. Dia turun dari kasur aja nggak bisa karena dia di kasur aja dia udah sesak, tuh ada gitu. Ada orang yang masih bisa jalan-jalan, masih bisa IG live nih kayak Mbak Erni, bisa oke, yang lain-lain bisa mudik dengan santai. Jadi dia tergantung seberapa severe gitu, satu seberapa berat derajat keparahan dari penyakitnya gitu. Tapi kalau untuk udara dinginnya sih saya bilang enggak ya, jadi enggak spesifik untuk hipertensi paru. Spesifik ya. Pilek, Dok? Pilek enggak. Pilek tuh pakai tanya tadi kayaknya alergi dia, enggak kalau pileknya. Nyeri dada? Nyeri dada ada, tapi nggak kayak orang nyeri dada koroner. Kalau orang nyeri dada koroner atau yang serangan jantung, tuh biasanya berat kayak ditindih. Kalau ini bisa nyeri dada sebagian besar, nggak sebagian besar, 20% lah, 20% pasien hipertensi paru ada yang nyeri dada. Tapi biasanya nggak khas. Jadi cuma dadanya rasanya tidak nyaman aja, lebih sering. Chest discomfort kalau kita bilang istilah bahasa Inggrisnya. Rasa nggak enak di dada, gitu. Itu bisa ada. Walaupun nggak nyeri tusuk-tusuk atau nggak seperti itu ya, beda nyeri. Berat, rasanya itu berat. Berat, ya. Dadanya itu nyeri. Badan lemes, Dok? Badan lemes, iya. Badan lemes pasti tuh. Kebanyakan pasien-pasien PH itu pasti lemes dia dan cepet capek lagi tadi ya, cepet capek, paketannya sama sesak nafasnya, badan lemes, mau ngapa-ngapain susah kayaknya, berat gitu. Nah itu iya banget. Kesulitan berbicara? Kesulitan berbicara enggak ya? Saya rasa nggak spesifik, kecuali lagi sesak loh. Kalau lagi kumat sesaknya ya emang pasti nggak bisa diajak ngobrol. Tapi nggak bisa dibilang pasti ada pasien hipertensi paru jadi kesulitan berbicara gitu. Demam tinggi? Demam tinggi tidak. Bengkak pada pergelangan tangan? Nah, bengkak ini juga salah satu yang cukup spesifik ya untuk pasien hipertensi paru. Terutama karena memang hipertensi paru tuh kaitannya nanti sama masalah jantung kanan. Jadi jantung kanannya harus ada payah gitu, payah jantung kanan. Dan itu biasanya munculnya itu adalah bengkak pada badan. Entah di tangan, di jari, di kaki yang cukup sering, kedua kaki. Atau perutnya besar,
yang nggak wajar, bukan karena makan opor yang kebanyakan, lebaran makan opor banyak perutnya gendut, bukan yang itu, tapi ini yang memang dia perlahan-lahan dia jadi perut membesarnya tuh perlahan-lahan dan nggak kempes-kempes gitu, udah BAB nggak kempes, udah pipis nggak kempes, jadi memang dia membesarnya bertahan. Nah itu bengkak itu termasuk yang cukup spesifik untuk hipertensi paru. Oh, jadi ternyata bengkak di pergelangan tangan juga termasuk gejala ya, Dok ya? Bisa ada ya, walaupun nggak Bisa lebih ada banyak ya. yang kaki. Lebih banyak ke kaki Karena biasanya. selama ini yang kita tahu ini kan selama ini bengkak di kaki dan perut ya, Dok ya. Ya, oke. Jadi bisa juga di pergelangan tangan ya, Dok ya. Rasa haus berlebih, Dok. Rasa haus berlebih itu kayak efek puasa deh kayaknya itu ya. Saya sih belum pernah deh Efek kurang ketemu minum ya, Dok. efek kurang minum. Saya kayak belum pernah ketemu pasien PH yang kayak gitu deh. Rasanya sih enggak deh kayaknya ya. Bengkak pada kaki. Bengkak pada kaki iya banget. Bengkak pada kaki Ya. cukup banyak gitu yang datang dengan bengkak pada kaki. Dan Ya, hampir eh, hampir semua ya, Dok. hampir semua, dan bengkak pada kaki itu kan lebih lebih kelihatan mata ya dibanding sesak. Kalau pasien tuh sesak kayak paling kecapean gitu. Tapi kalau udah kakinya bengkak tuh mereka nggak bisa nggak lihat gitu, karena mereka pasti khawatir, kaki saya kok bengkak, sendal saya nggak cukup, sepatu saya nggak cukup, tuh dia sempit tiba-tiba. Nah itu biasanya bikin mereka jadi lebih aware. Mereka tuh jadi lebih ngeh kalau, aku nih punya penyakit loh, kok kakiku bengkak ya gitu. Dibanding waktu mereka sese doang gitu, sese tuh dianggap sese aja gitu, sese, sekadar sese. Tapi kalau udah kaki bengkak tuh mereka pasti cari dokter biasanya. Jadi iya bang. Iya, iya. Sakit pada persendian. Sakit pada persendian tidak. Tidak sakit pada Berdebar-debar. persendian. Berdebar-debar iya. Berdebar-debar termasuk yang cukup sering dialami juga oleh pasien-pasien hipertensi paru. Tentunya kaitannya karena memang mengalami payah jantung akibat hipertensi parunya, payah jantung kanan. Jadi parunya sendiri terganggu, ininya aliran pembuluh darahnya itu bikin jantungnya jadi berusaha untuk pompa lebih sering. Jadi biasanya debar biasanya. Kelelahan, Dok. Kelelahan iya dong, pastinya. Jadi mudah lelah ya, pasti. Saya rasa kalau semua pasien PH ditanya tuh pasti semua bilang cepet banget capek. Jalan dikit, ngos-ngos, capek. Kerja dikit, capek. Itu cukup sering. Ya, pasti kalau itu. Sesak napas. Sesak nafas iya, nomor satu. Keluhan pertama tuh nomor satu, dan kalau udah dari kita nggak cuma ngomong dari data pun, kalau dari penelitian tuh emang 85%, hampir 100% deh, itu emang keluhannya adalah sesak. Keluhannya sesak napas. Ya. Bibir atau kuku biru. Nah, bibir atau kuku biru ini yang tadi saya bahas barengan satu paket sama jari tabuh. Jari tabuh itu sama kuku biru itu terjadi pada sebagian besar pasien hipertensi paru yang udah berat. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya adalah kurang oksigen, atau istilah medisnya kita adalah hipoksia. Nah, hipoksia yang lama atau kekurangan oksigen yang lama pada jaringan tubuh itu akan bikin dia jadi berubah warna, jadi biru gitu. Biasanya ujung-ujung jari, kemudian ada yang di bibir juga. Nah, yang itu nggak bisa hilang. Itu nggak bisa, kalau dia sudah nyampe di sana tuh berarti kalau kita ketemu pasien hipertensi paru yang ujung-ujung jarinya kebiruan, itu berarti dia udah lama dan udah berat biasanya penyebabnya gitu. Jadi justru yang pada yang kayak gini tuh lebih susah lagi nangannya dibanding yang tidak kebiruan. Dibanding yang misalnya sesak aja tapi dia nggak ada kebiruan di ujung jari itu tadi gitu. Itu lebih berat lagi kasusnya. Iya. Nah, jadi jika melihat yang gejala-gejala yang kita bahas tadi, ternyata ada yang memang tidak spesifik ya, Dok. Seperti tadi benjolan, belum tentu itu gejala, tapi bisa jadi itu gejala ya, Dok ya. Gejala hipertensi paru. Nah, jadi satu-satunya solusi adalah memeriksakan diri ke dokter jantung terdekat. Ini juga perlu perhatian dari beberapa pihak, kita sebagai awam termasuk juga dokter sebagai tenaga medis gitu ya, Dok. Nah, dalam hal ini mungkin dokter umum ya, Dok ya, yang paling harus paham mengenai hipertensi paru. Karena dari mereka si pasien itu bisa dirujuk ke dokter spesialis jantung.
Makanya kita tadi seperti Dokter Nizar bilang lebih memfokuskan untuk melakukan kegiatan awareness kepada terutama kepada medis nih ya Dok ya, sebagai tenaga yang mendiagnosa si pasien ini apakah harus diperiksa ke dokter spesialis jantung atau tidak dari gejala-gejala tadi. Oke, sepertinya kita akan buka pertanyaan mungkin ya Dok ya. Saya sudah melihat ada pertanyaan dari Alia 18980. Dok mau tanya, kalau orang sakit jantung, kuku kakinya, terutama jempol kaki, abu-abu atau menghitam, itu tanda apa ya? Lalu solusinya bagaimana? Oh, ini mungkin agak di luar topik ya. Ini terserah dokter mau nih. Boleh deh mau saya dijawab atau tidak? Iya, ya. Kalau itu kaitannya beda pembuluh darah. Jadi kalau hitam, kalau biru tuh hipertensi paru. Kalau menghitam tuh biasanya ada sumbatan di pembuluh darah kaki biasanya. Jadi sama-sama pembuluh darah, cuma kalau di hipertensi paru, pembuluh darah paru, ini pembuluh darah kaki. Jadi dia biasa ada sumbatan di dekat daerah yang hitam itu, sehingga pembuluh darahnya nggak ada aliran dan menyebabkan area di sebelahnya atau di setelahnya itu jadi mati total yang bikin hitam biasanya gitu. Tapi ini out of topic ya. Tapi it's nice to know out of topic. Nggak apa-apa. Iya, teman-teman silahkan jika ingin bertanya. Ini maaf jika agak telat. Sebenarnya kita akan memberikan door prize bagi teman-teman untuk pertanyaan terbaik. Silahkan jika ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau di kolom Q&A. Baik, dokter, sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita akan lanjut membahas ini. Kan tema kita ini adalah, subtemanya adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang hipertensi paru. Nah, kami sebagai pasien nih dok ya, menghadapi kondisi hipertensi paru ini memang agak cukup berat. Karena seperti tadi gejala yang tidak terlihat, seperti kita ketika sesak atau lelah, itu mungkin dari luar tidak kelihatan. Nah, sementara lingkungan sendiri ini memang tidak memahami gitu ya, seperti itu dok. Nah, menurut dokter, menurut pandangan dokter itu seperti apa sih? Bagaimana kita harus bersikap nih sebagai pasien untuk agar para pasien ini bisa survive, bisa memperkenalkan bisa kepada lingkungannya tentang hipertensi paru ini. Oke. Saya rasa itu jawabannya udah ada di YHPI ya. Saya sebenarnya salut banget sama YHPI karena saya tahu YHPI sangat-sangat aktif gitu untuk menjadi satu tempat atau satu wadah untuk para pasien sharing. Saya sering tuh lihat Mbak Weni tuh statusnya suka support sesama pasien yang lain gitu. Yang mana itu sebenarnya emang dibutuhkan gitu. Orang mungkin tidak akan mengerti kita sakit ya, karena kan mereka tidak mengalami. Jadi sakit yang kita alami ya emang kita yang ngerasain. Dan itu tidak hanya berlaku pada hipertensi paru, saya rasa itu pada semua kondisi apa yang kita alami mungkin tidak dialami oleh orang lain. Jadi ketika kita merasa sendirian, misalnya begitu, karena kita kan pasti banyak yang ngerasa gitu, saya yakin. Kok aku sakit gini ya, kok nggak ada yang ngerti ya gitu. Mungkin hal yang paling bisa membantu adalah ketemu dengan sesama pasien juga gitu. Makanya bersyukur banget ada YHPI kan, saya rasa karena itu bisa jadi tempat ketemu, terus kan sama tuh pengalamannya ya biasanya Mbak Erni ya. Oh aku dulu juga sesak kayak gini nih, aku dulu kayak gini-gini juga, aku minum obat ini kan kayak gitu. Jadi ketemu orang yang sudah melewati proses itu dan dan bisa sharing, terus kita bisa curhat, oh yang saya alami ini, dan orangnya juga mengerti, itu mungkin akan lebih mudah atau mengurangi beban dalam pikiran dan perasaan si pasien gitu. Nah mungkin yang bisa adalah dari YHPI memang harus selalu bantu support untuk setiap ketemu pasien hipertensi paru, kenalkan bahwa ini adalah yayasannya, ini adalah dari pasien untuk pasien oleh pasien kan gitu.
dan berusaha untuk support sebisa-bisanya gitu. Dari pasiennya sendiri juga memang berusaha untuk cari yayasan-yayasan yang seperti ini gitu. Di luar itu mungkin personalnya tiap individu masing-masing beda. Kita memang lingkungan kita sama-sama akan berusaha karena tentunya di seluruh level baik dari pasiennya belum ngeh, masyarakat belum ngeh dengan penyakit ini, dokternya juga mungkin kadang kelewatan. Pak diagnosa hipertensi paru ini harus diakui bahwa kenapa? Karena diagnosa hipertensi paru itu susah gitu, susah banget. Banyak tahap yang harus dilewati dengan gejala yang hampir mirip dengan penyakit lain gitu. Jadi dari sini kalau kita terus gaungkan hipertensi paru, orang lebih aware, lingkungan pun dengan sendirinya akan lebih bisa berempati ketika ada orang di dalam lingkungan tersebut yang mengalami hipertensi paru. Mungkin gitu sih ya dari saya, Mbak Erni. Kalau dari Mbak Erni gimana kalau dulu waktu awal-awal tahu hipertensi paru? Ya, dulu memang kalau kebetulan saya sendiri termasuk cepat ya dok ya. Saya dulu didiagnosa hipertensi paru itu 2014. Nah, saya terhitung cepat didiagnosa ini mungkin kebetulan saya ditangani oleh dokter yang aware tentang hipertensi paru gitu. Sementara teman-teman lain itu kan bisa harus bertemu dengan 2-3 dokter gitu. Baru terdiagnosa hipertensi paru. Nah, seperti itu. Saya memang kebetulan tergolong cepat mungkin ya, tergolong beruntung. Sementara teman-teman lain sudah terlambat, sudah bertahun-tahun, sudah berat, baru terdiagnosa hipertensi paru. Seperti itu dok, kalau sepengalaman mungkin saya. itu jadi satu PR sebenarnya ya buat kedokteran Indonesia, masalah awareness gitu buat para dokter. Dokter umum, dokter spesialis lain, banyak juga misalnya ke spesialis tertentu gitu yang datang sesak gitu, ternyata tidak terdetek hipertensi paru. Nah, mungkin permasalahannya begini Mbak Arni, jadi kalau kita balik lagi dirunut ke dokter umum, sebenarnya hipertensi paru itu di kurikulum lama tuh emang belum ada gitu, yang spesifik hipertensi paru. Yang ada kalau untuk, ini kalau yang saya pelajari dari jantung ya, yang lama itu yang ada adalah cor pulmonale. Cor pulmonale tuh istilah lama banget, istilah zaman dulu banget tuh, zaman orang tua kami atau siapa yang jadi dokter tuh belajar cor pulmonale. Cor pulmonale itu hampir mirip dengan konsepnya hipertensi paru, cuman prinsipnya dia adalah penyakit paru yang bikin komplikasi ke jantung. Yang mana kalau kita aplikasikan ke ilmu hipertensi paru sekarang tuh mungkin hitungannya adalah hipertensi grup 3. Grup 3 tuh yang karena penyakit paru. Gitu. Padahal kan hipertensi paru tuh luas banget. Gak cuman masalah penyakit paru terus bikin komplikasi ke jantung, tapi cukup sering juga penyakit jantung tapi bikin masalah di pembuluh darah paru juga ada. Penyakit seperti SLE atau lupus itu juga bisa bikin. Penyakit di luar paru itu juga bisa bikin. Nah, jadi memang kita nggak bisa nyalahin kenapa, karena itu kurikulum lama. Nah, sekarang mereka lagi ada perbaikan dan mungkin dengan kita bisa tingkatkan awareness ini, penyusun kurikulumnya juga nanti ke depannya kita bisa masukkan itu. Gitu. Jadi sementara memang sudah mulai sih sering disebut ya. Saya rasa sih kayak beberapa udah sering, terus dengan kalau dokter umum atau koas gitu misalnya yang stase di jantung ketemu pasien kongenital, penyakit jantung kongenital tuh kan otomatis dia jadi ngeh juga. Paling tidak dia jadi tahu sekilas tentang hipertensi paru. Walaupun mungkin tidak dapat kuliahnya misalnya yang khusus atau belum detail sama sekali. Tapi saya rasa tuh nggak masalah karena ya kita namanya juga meningkatkan awareness sesuatu yang baru. Penyakit yang relatif baru definisinya saja baru mulai dibahas belum sampai 10 tahun terakhir ya. Baru yang paling baru tuh 2018. Berarti baru 4 tahunan. Itu jadi memang masih penyakitnya masih dalam tanda kutip tuh masih muda. Jadi ya nggak masalah, itu memang akan butuh waktu. Gitu, itu akan butuh waktu untuk bisa orang-orang semua tuh bisa kenal dengan itu. Tapi nggak masalah, kita akan selalu berusaha untuk menggaungkan itu ya Mbak Erni ya pastinya. Iya, syukur. Karena ini memang tantangan tersendiri ya dok.
zaman dulu itu memang banyak sekali pasien yang susah terdiagnosa hipertensi paru, baru terdiagnosa setelah bertemu dengan beberapa dokter. Karena banyak mereka bertemu dengan dokter umum belum tahu itu apa hipertensi paru. Semoga dengan kegiatan awareness yang makin gencar sekarang ini, dan kita lihat juga banyak sekali webinar-webinar mengenai hipertensi paru ya dok ya. Betul. Semoga bisa meningkatkan awareness mengenai penyakit ini. Dan mungkin hipertensi paru ini termasuk penyakit langka. Namun sebetulnya tidak begitu langka ya dok ya? Iya, jadi cukup banyak seharusnya, cuma mungkin nggak terdeteksi. Jadi seolah-olah seperti langka. Tapi mungkin lebih karena nggak ketahuan gitu ya. Lebih banyak nggak Langka karena ketahuan. susah mendeteksinya seperti itu Betul, ya dok betul, ya. betul. Gitu, ya karena memang menurut prevalensi juga seharusnya mungkin ada sekitar 25.000 ya dok ya, 25 sampai 27.000 pasien hipertensi paru di Indonesia. Nah, dengan kegiatan awareness, semakin sadarnya masyarakat akan hipertensi paru, terutama tenaga medis akan lebih membantu banyak pasien hipertensi paru untuk segera didiagnosa, lalu mendapatkan penanganan yang tepat ya dok ya. Betul. Lalu ini mengenai pendapat dokter nih mengenai kebijakan yang ada di sekitar kita. Faktanya seperti apa sih dok? Yang memihak kepada kami pasien hipertensi paru. Kebijakan ini pemerintah ya maksudnya ya. Baik, kalau yang secara umum mungkin yang berat di hipertensi paru, kalau masalah deteksi itu levelnya mungkin nggak di pemerintah sih saya rasa ya. Level deteksi itu lebih ke arah fasilitas, karena tentunya sebenarnya kan seperti Mbak Ani udah ngelewatin tuh pastikan fase mengetahui gimana bahwa emang hipertensi paru itu sampai ketemu penyakitnya. Itu banyak banget yang harus dilewati gitu. Nah, pasien-pasien sebenarnya sekarang kalau misalnya kita punya asuransi BPJS, itu kan hampir semua tuh tertanggung ya kalau untuk masalah penegakan diagnosa. Ada mungkin beberapa pemeriksaan yang tidak lengkap di seluruh rumah sakit, tapi di rumah sakit pusat itu bisa. Jadi biasanya kita pakai sistem rujuk nanti. Misalnya kita curiga hipertensi paru, kita rujuk ke dokter yang lebih ahli, diperiksa. Nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut, kita lakukan pemeriksaan. Dari segi sana sebenarnya kalau punya BPJS aja tuh udah ketolong banget. Gitu. Itu kalau dari segi sampai ke diagnosa. Nah, kalau segi yang berikutnya setelah udah ketahuan terus kita kan harus dapat obat tuh pasiennya. Nah, obat ini yang memang agak susah. Jadi sementara obat yang kita bisa dapatkan itu di Indonesia memang belum terlalu banyak sayangnya dan belum terlalu advance. Permasalahannya apa ya? Mungkin ya permasalahan klise, harganya mahal banget. Kalau Mbak Arni udah pasti tahu banget karena sering bantuin teman-teman di YHPI ya. Kalau kemarin aja tuh kalau nggak salah saya dapat baca di grup masih Tentan tuh salah satu obat PH yang baru masuk dan nggak tertanggung oleh asuransi, harganya saya sampai bengong lihatnya. Hah, harganya segini? Puluhan juta. Puluhan juta gitu, puluhan juta tuh 1 bulan. Jadi dan ini bukan sesuatu yang diminum cuma sebulan kan ya Mbak Arni ya. Jadi kalau Seumur Mbak hidup Arni ya dok? seumur hidup, betul. Nah, dan itu tidak rasanya kalau mau ditanggung BPJS kayaknya tuh masih wah jauh banget karena masih banyak hal-hal lain yang memang harus ditanganin oleh pemerintah pastinya. Jadi kita pasti punya prioritas. Artinya apa tuh emang mahal banget. Ini penyakit memang penyakit yang sangat-sangat berat di ongkos gitu. Tidak hanya masalah obat tapi juga masalah penegakan diagnosanya. Tapi yang jelas salah satu obat yang ditanggung oleh BPJS nih, lagi-lagi saya bukan jualan BPJS, cuman saya rasa pasien yang menggunakan BPJS itu amat sangat terbantu, terutama pasien jantung ya. Karena pasien jantung kebanyakan dirawat dengan penyakit kronik atau penyakit yang lama bertahun-tahun harus minum obat bahkan seumur hidup. Dan dengan BPJS itu banyak banget yang bisa tertanggung. Tapi kalau punya asuransi lain tuh pasti lebih bagus lagi ya. Pasti kita bisa dapat obat yang lebih baik pasti atau lebih mungkin dia akan cover lebih banyak gitu. Tapi kalau saya bicara asuransi yang paling basic banget di Indonesia tuh BPJS, kita punya obat sildenafil yang mana sebenarnya sildenafil tuh kan tertanggung oleh BPJS dengan beberapa syarat lah intinya gitu. Tapi dapat
gitu. Jadi lumayan sekali menurut saya itu saja tuh udah kebantu banget ya. Kalau dulu, kalau Bani dulu mungkin zamannya Bani sildenafil belum tertanggung ya kayaknya ya. Belum, iya belum. Nah, sildenafil kan baru tuh mulai tertanggung di BPJS saya baru berapa tahun ya? 2 tahun ada. 2019. 2000 bener kan 2-3 tahun Hmm. terakhir tuh baru tertanggung. Itu udah usaha banget tuh berarti tuh dari dokter-dokter udah dari BPJS dari pemerintah udah berusaha oh ini emang ada penyakit yang emang butuh obat ini gitu karena kita tahu bahwa sildenafil juga bukan barang murah gitu. Dia bukan barang murah kalau dulu orang tuh beli. Saya ingat karena waktu saya sekolah tuh belum masuk BPJS atau belum masuk Askes kalau dulu masih Askes gitu itu orang nggak sanggup beli sildenafil lama-lama gitu. Jadi pasien tuh apalagi kalau misalnya dia dari pelosok, dari kampung banget gitu yang nggak punya duit tuh nggak bisa minum obat itu. Jadi sebenarnya ketika kita udah sampai di tahap ini tuh udah lumayan banget lah Mbak Arnia pasti ya. Udah lumayan banget dibanding beberapa tahun yang lalu, 5-10 tahun yang lalu. Uh, Hipertensi parunya udah lebih bisa ketemu, udah lebih bisa ketahuan plus obatnya paling tidak di BPJS pun ada gitu. Jadi saya rasa kalau dari segi pemerintah mungkin kita tinggal memperbaiki masalah ketersediaan obat. Mungkin ya memang itu pastinya susah, memang betul karena mahalnya juga mungkin ya saya nggak tahu juga kalau dari itu. Paling itu sama masalah nanti ya kita memang harus pemerintah sendiri juga harusnya support gitu misalnya YHPI atau beberapa organisasi atau perhimpunan dokter spesialisnya gitu bahwa ini ada loh pas hipertensi paru pemerintah mensupport untuk gerakan mengenali hipertensi paru ini mungkin itu akan lebih bagus lagi ya Mbak Erni ya kedepannya sih begitu tapi saya rasa sih um, udah cukup baik deh sampai so far so good ini saya rasa sih kalau dari segi itu. Iya, betul dok. Memang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, keadaan pasien hipertensi paru saat ini memang lebih bisa dibilang lebih ringan ya dok ya. Sudah ada, kalau bisa disebutkan 3 obat yang tercover. Cuma memang yang satu itu Ilopros untuk kondisi tertentu ya dok ya. Betul, Dia ditanggung oleh BPJS, tapi dalam kondisi tertentu. Nah ini bisa memperingan. Namun seperti kita ketahui ya dok bahwa pasien hipertensi paru ini kan mengkonsumsi obatnya itu seumur hidup ya dok ya. Nah dalam waktu yang lama mereka ada progres, ada harus bisa dibilang menaikkan dosis obat makin tinggi gitu ya seperti itu. Mungkin saat ini memang baru 3 BPJS, tapi semoga baru 3 obat yang tertanggung BPJS. Tapi semoga selanjutnya akan lebih banyak lagi obat yang tertanggung BPJS karena kalau bisa kita bandingkan dengan di luar negeri yang ada 15 jenis obat ya dok. Ya, kita hanya banyak banget. Kita hanya 5 mungkin yang ada di Indonesia dan yang bisa terakses itu hanya 3 saja ya dok. Nah, dan sebenarnya harusnya kombinasi kita bisa, lagi. Kalau di iya itu betul. Biasanya harusnya kombinasi. Nah sayangnya kita nggak punya kombinasi obatnya yang kita kebetulan lagi nggak ada di Indonesia gitu stoknya dan kalaupun ada ya itu tadi nggak tertanggung sama BPJS ya. PR-nya memang banyak sih, tapi sekali lagi kita tahu bahwa biaya emang termasuk salah satu yang paling berat nih untuk terapi hipertensi paru gitu. Tuh yang karena obat-obat hipertensi paru ini terkenal mahal ya dok ya. Betul. Iya. Nah mungkin ini seperti sebuah lingkaran ya. Saling berhubungan. Jadi ketika siapa tahu dengan makin banyaknya pasien hipertensi paru yang terdiagnosa akan semakin bertambah, mungkin pemerintah akan lebih tertarik untuk memasukkan obat jenis lainnya ke Indonesia. Mungkin seperti itu ya dok ya. Semoga iya, amin. Makanya dibutuhkan juga bantuan dari semua pihak termasuk kita para pasien, keluarga pasien dan juga para dokter pemerhati hipertensi paru. Seperti itu ya dok. Ini saya lihat ada pertanyaan ya dok ya. Kita akan jawab pertanyaan dulu. Silakan. Di kolom Q&A ada Baikani Safira 97. Apakah kalau PJB-nya sudah ditutup, ada kemungkinan terkena hipertensi paru di kemudian hari? Silakan dok. Oke. Nanti itu tergantung sama PJB-nya itu sudah sampai level berapa. Jadi hipertensi paru tuh kita punya kriteria sendiri. Tekanan darah parunya tuh lebih dari sama dengan 20 mm Hg. Jadi kalau tahu tensi biasa tuh kan 120/80. Nah, kalau kita tuh pakai 20 aja angkanya
gitu. Nah, ketika dia PJB-nya waktu ketemu misalnya tekanan darah itu belum, tekanan darah di parunya belum sampai segitu, maka kalau udah ditutup sih kemungkinan besar dia tidak akan mengalami itu, ya. Jadi kalau udah ketutup duluan, misalnya contohnya bayi udah ketemu ada kelainan bawaan, terus ditutup, maka kemungkinan besar kedepannya dia tidak mengalami progresi atau perburukan ke arah sana. Tapi kalau misalnya sudah ada, jadi udah kadung ada hipertensi paru, jadi tekanan pembuluh darah yang udah naik, maka walaupun ditutup dia tetap harus konsumsi obat biasanya. Nah, nanti tergantung penutupan itu biasanya akan mengurangi tekanan pembuluh darahnya ya biasanya. Ada mungkin tergantung respon pasien, jadi nanti pasti itu dokternya akan masing-masing menilai tiap pasien itu seperti apa kondisinya sebelum dan sesudah dilakukan penutupan dari PJB-nya itu. Gitu. Jadi emang kita nggak bisa pukul rata semuanya karena tiap orang akan beda-beda. Balik ke dokternya lagi nanti, dokternya pasti akan menjelaskan kok kalau untuk tiap pasien seperti itu. Baik, semoga terjawab untuk pertanyaannya ya dari tadi dari Baikani Safira. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok dari Dasu Ciana. Bagaimana dengan hipokalemia dokter, berdebar juga cepat lelah? Apakah itu mungkin salah satu gejala hipertensi paru mungkin ya dok ya? Silakan. Oke, hipokalemia sama hipertensi paru tuh dua kondisi yang berbeda ya. Hipokalemia itu bisa pada banyak hal, itu yang cukup mungkin sering ketemu adalah pada misalnya contoh muntah-muntah, habis muntah-muntah banyak, habis diare, itu hipokalemia. Memang betul bisa berdebar juga, cuman tuh berdebar yang beda sama hipertensi paru. Nah, bedanya gimana? Hipertensi paru ini kan biasanya sifatnya kronik. Kronik itu lama, bertahun-tahun. Jadi kalau berdebarnya dia tuh bukan berdebar sekali itu aja, tapi nanti dia tiap aktivitas dia debar, aktivitas debar gitu. Dan itu terus-terusan, bukan satu kali waktu. Nah kalau hipokalemi itu berdebarnya biasanya ada pencetusnya, misalnya contoh dia habis diare banyak banget. Jadi infeksi gitu, infeksi saluran cerna, diare banyak, muntah-muntah banyak, kemudian hipokalemi, terus habis itu dia berdebar, tapi ketika kaliumnya balik ke normal, maka dia nggak akan berdebar lagi, misalnya gitu. Ya, dia nggak akan seterusnya, habis itu seterusnya juga dia nggak akan mengalami itu lagi. Beda sama hipertensi paru. Kalau hipertensi paru ya dia akan ngalamin gitu, selama dia, apalagi kalau dia belum dapat obat, dia akan terus mengalami itu dan nggak bisa hilangnya cepet. Hilangnya pasti dia akan berangsur-angsur kan ya Mbak Erni ya. Jadi yang tadinya sesaknya mungkin pada saat dia naik tangga ke lantai 2 itu udah sesak, nanti minum obat untuk hipertensi paru, mungkin dia sesaknya cuman kalau jalan naik tangga ke lantai 3 misalnya gitu. Nah itu, tapi itu berkurangnya bukan yang tiba-tiba dia bisa lari, pasien kan nggak kayak gitu, jadi dia nggak rapid atau nggak cepet perubahannya, dia memang berangsur-angsur obatnya gitu. Jadi itu beda kondisi ya hipokalemi sama hipertensi paru, walaupun keluhannya mungkin bisa mirip. Ya, semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Diah Indriani dok. Izin bertanya dok, saat ini saya sedang sesak dan seluruh tubuh saya kesemutan, termasuk wajah. Itu kenapa ya dok? Nah, kalau itu aku harus periksa sih ya. Karena tidak bisa kita menduga-duga ya dok ya. Bisa menduga-duga, betul. Nanti saya bilang gara-gara kebanyakan makan ketupat sama opor, nanti salah lagi. Itu gini, prinsipnya sih kalau misalnya ada keluhan yang dirasa mengganggu, lebih baik periksa ke dokter gitu. Saya nggak bisa jawab seperti itu karena nggak lihat orangnya langsung ya. Even saya kalau lihat Mbak Erni sekarang tuh saya nggak bisa bilang kalau Mbak Erni itu hipertensi paru tuh, ya kan? Jadi kita nggak bisa cuma menebak-nebak dari wajah saja, belum tentu kelihatan, apalagi kalau cuma dari kata-kata aja. Jadi kalau memang itu adalah sesuatu yang dianggap mengganggu kesemutan tadi, tidak hilang gitu, kemudian sesak juga tidak hilang, diperiksakan saja, nggak apa-apa. Nanti kan dokternya pasti akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhannya. Nanti kemudian memang kalau dikasih obat yang sesuai dengan kondisinya yang kita curigai penyakitnya apa. Kalau memang nanti ada perubahan, baru kita apakah menghilang atau tidak, itu nanti disesuaikan lagi dengan kondisi pasien masing-masing gitu. Jadi nggak bisa bilang bahwa oh ini pasti hipertensi paru, nggak bisa gitu.
Ya, agak sulit ya dok. Jadi silakan untuk Mbak Dia diperiksakan jika memang kondisinya cukup mengganggu ya dok, karena Betul. dokternya harus melihat, memeriksa seperti apa kondisi Mbak Dia ini. Betul. Baik, ada pertanyaan lagi dok dari Pak Niko. Dok, saya selain pH sekarang mengalami lambung dan ginjal kronis. Apakah itu dampak dari pH ya dok? Oke. Dampak kalau lambung ini mungkin maksudnya mah ya, kayak dispepsia kalau istilah kita. Kalau itu sih biasanya tidak terkait langsung dengan hipertensi paru, tapi seringkali mungkin karena minum obat yang banyak biasanya. Minum obat yang banyak itu kan sedikit enggaknya sering bikin gejala pencernaan. Itu banyak yang seperti itu. Tapi kalau terkait langsung sama hipertensi parunya sih memang tidak, ya. Nah, kemudian untuk ginjal kronis, tuh saya harus tahu dulu penyakitnya selain pH apa aja. Ginjal kronis itu bisa kita dapatkan pada hipertensi paru, terutama kalau dia disebabkan oleh penyakit jantung. Penyakit jantung. Terutama yang masalah jantung kiri gitu. Nah, masalah jantung kiri itu kan kita bilang gagal jantung kiri itu memang suka bikin komplikasi ke ginjal. Yang mana dia juga ada hipertensi paru ya. Jadi ini saya nggak tahu bapaknya bapak atau ibu ya, bapak atau ibu gitu. Bapak. Bapak ya, hipertensi parunya tuh karena apa dulu gitu. Tadi kan kita di awal udah sempat bahas ya Mbak Erni. Hipertensi paru penyebabnya banyak. Bahkan kita aja dokter tuh bagi ke 5 kelompok. Yang mana tiap kelompok tuh ada lagi lebih detail penyakitnya macam-macam. Nah, dari sana tuh kita harus tahu dulu penyebab hipertensi parunya apa, dan baru kita bisa menilai kaitannya sama ginjal kronis. Tapi bisa ya, bisa saja gitu, tergantung nanti penyebabnya apa gitu. Ini kalau tidak salah Pak Niko, ini penyebab hipertensi parunya itu karena PJB sih dok, kalau tidak salah karena ya. PJB ya. Kalau PJB bisa aja, tetap bisa nggak? Dia kalau paya jantung, selama kalau kita ketemu ada gagal jantung, dia bisa menyebabkan masalah ginjal kronis, itu bisa. Jadi bisa ada. Jadi keterkaitannya nggak langsung sama hipertensi parunya, tapi juga keterkaitan sama penyakit yang mendasari, itu ginjal kronisnya itu tadi. Gitu. Oke, siap dok. Semoga menjawab ya Pak Niko ya. Pertanyaan selanjutnya dari Cu Susilawati. Maaf dok, saya mau tanya apakah pasien sarkoidosis jantung bisa menjadi pencetus hipertensi paru? Silakan dok. Bisa. Sarkoidosis tuh lebih susah lagi tuh, lebih jarang lagi Mbak Ernia. Jarang ya dok ya? Lebih jarang lagi tuh, bahkan mungkin orang nggak pernah dengar kali itu, dokter aja mungkin tuh jarang dengar. Sarkoidosis tuh dia emang kelainan otot jantung, jadi dia ada kelainan masalah jaringan ikatnya, dan itu bisa menyebabkan penyakit hipertensi paru. Nah, kan tadi saya udah bilang kan penyebabnya banyak gitu. Jadi nggak cuma PJB. Memang paling banyak kalau di Indonesia dari data tuh PJB. Tapi sarkoidosis bisa banget. Jadi bisa aja gitu. Tetap aja kita harus melewati fase-fase pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan ya, dari echo dulu, USG jantung, kemudian melihat kayaknya ada kecurigaan ke arah hipertensi paru, baru dilakukan pemeriksaan lain disesuaikan dengan apa kecurigaan. Misalnya contohnya sarkoidosis, ya kita sesuaikan pemeriksaannya yang mengarah ke sarkoidosis itu dan penegakan diagnosa hipertensi paru. Jadi bisa banget. Oke, untuk Mbak Cu Susilawati semoga menjawab ya dok ya. Ini nanti kita akan memilih 2 pertanyaan terbaik ya dok ya. Oke, dan siap. akan mendapatkan door prize dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Nah, kita lanjutkan ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya dari Lena Nurah 39. Dok, anak saya suka mengeluh sakit perut. Apakah itu efek dari hipertensi parunya? Silakan dok. Anaknya tapi hipertensi paru. Anaknya ya? Hipertensi paru. Anaknya ya. Hipertensi paru. Oke. Sakit perut tuh tergantung sakit perutnya apa sih. Saya nggak bisa bilang pasti terkait, tapi bisa. Kita mesti ingat bahwa hipertensi paru kan kayak yang Mbak Arni tahu tadi, perutnya bengkak. Perut bengkak itu kalau udah levelnya level berat. Tapi kalau levelnya yang masih ringan, dia biasanya muncul keluhannya perutnya begah gitu. Ya kan, perut begah tuh kayak
penuh itu loh, Penuh. penuh ya, sebah ya kalau Hmm, orang yang bilang biasanya sebah atau penuh enek gitu. Nah, yang itu mungkin sama anak kecil bisa diartikan seperti sakit. sakit. Karena kan pasti enak kan, rasanya nggak enak. Kalau kita orang gede bisa bilang, aduh perutku begah gitu, atau perutku sebah gitu. Tapi anak kecil nggak mengenal istilah itu mungkin ya. Jadi dia bilang itu sakit. Jadi itu bisa. Jadi saya bilang tuh bisa, tapi bukan berarti pasti ya. Karena kan penyebab sakit perut pada anak-anak nggak cuma masalah hipertensi paru pastinya. Tapi kalau cukup sering, jadi cukup sering dirasakan oleh putranya atau putrinya, kemudian waktu dicek macam-macam nggak ada diare, misalnya cukup sering kan kalau sakit perut kan diare kah, atau habis makan mungkin yang pedes kah anaknya, atau makan apa yang lain gitu nggak ada, dan itu lama cukup, maksudnya artinya nggak cuma sesekali dirasakan oleh anaknya, maka mungkin yang kita pikirkan bisa saja itu gejala dari hipertensi parunya gitu. Jadi ya anak kecil mungkin bilangnya sakit gitu ya, perutnya nggak enak tuh jadi sakit perut gitu ya. Bisa saja. Oke. Nah, semoga membantu ya untuk pertanyaan dari Bunda tadi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, kita mungkin masih toleransi beberapa menit untuk pertanyaan lain. Ini sudah ada pertanyaannya dok dari Eris Silakan. Isnaini. Kita lanjutkan. Oh, ini pertanyaannya beda dari yang lain dok. Dok, apakah obat Revasio, apakah tidak semua rumah sakit bisa BPJS? Apa hanya rumah sakit tertentu yang obat Revasionya tercover BPJS? Kayaknya nih Mbak Ari lebih jago deh ini kayaknya. ini Ini jawabannya tuh, ini pertanyaan tuh terlalu mengena banget gitu. Jadi gini, itu perjawaban diplomatisnya saya adalah hmm, nggak cuman Revasio ya, nggak boleh sebut merek, nggak cuman Sildenafil. hmm, Nggak cuman Sildenafil yang hanya tertanggung di beberapa rumah sakit. Even hmm, obat-obat lain pun semua seperti itu. Jadi kita kan BPJS tuh sistemnya berjenjang. Jadi rumah sakit yang besar seperti RSUP, RSUD di kota itu pasti dia punya tipe yang lebih tinggi. Misalnya tipe A, itu dia punya tanggungan yang lebih besar untuk penyakit tersebut. Itu alasannya kenapa sildenafil ataupun obat-obat lain yang mahal-mahal itu kadang-kadang kita harus dirujuk gitu. Pasti males banget tuh harus rujuk ke kota besar untuk bisa dapat obat itu gitu. Nah, padahal kan kita mungkin kayak nggak semua pasien tuh datang di atau tinggalnya atau hidupnya di kota besar kan. Jadi belain banget gitu, bela-belain banget untuk misalnya tiap bulan kontrol ke rumah sakit terbesar di daerahnya untuk dapat itu. Memang kenyataannya kita harus terima bahwa uh, semakin ke daerah kecil itu memang tanggungan BPJS tuh semakin rendah. Jadi otomatis sildenafil yang kita tahu obatnya mahal tuh nggak bakal dapet. Itu udah pasti gitu. Jadi ya kita nggak bisa, di satu sisi saya nggak pengen nyalain pemerintah karena saya sadar banget obatnya mahal. Jadi menyesuaikan dengan BPJS yang kalau bisa dibilang tanggungannya relatif cukup murah ya untuk bisa dapat obat sildenafil yang mahal itu tuh memang susah-susah gampang gitu. Jadi pasti itu tuh masih PR-nya masih panjang. Nah, yang bisa kita lakukan ini saya tahu nih, saya balik ke Mbak Arni. YHPI kan suka banget tuh bantu menyediakan obat buat teman-teman yang kesusahan ya dapat akses ya, akses obat. betul. Nah, jadi walaupun memang susah dapetnya dari rumah sakit besar, tapi YHPI yang nanti bisa bantuin untuk menyalurkan obat-obat yang memang dibutuhkan oleh teman-teman yang di daerah-daerah yang nggak bisa ke kota besar. Ya, untungnya ada yayasan seperti ini gitu, karena kita kebantu banget. Saya yakin nggak semua pasien itu bisa datang sewaktu-waktu untuk ngambilin obat terus tiap bulan tuh emang berat ya. Tapi ya emang kita kita Betul. mau terus terima. Ya, betul dok. Seperti kita ketahui, memang tidak semua rumah sakit bisa menanggung sildenafil. Jadi hanya Betul. rumah sakit dengan tipe tertentu gitu kan. Nah, Ya, dan itu pun memang kami akui beberapa rumah sakit ada yang memang tidak secara penuh menanggung, ataupun memang karena ada pasien yang dosisnya melebihi dosis yang tertanggung oleh BPJS. Nah, memang kita punya program untuk membantu teman-teman hipertensi paru.
Makanya kita selalu mendorong agar para pasien hipertensi paru mendaftarkan dirinya ke Yayasan Hipertensi Paru Indonesia, karena kita memang ada program khusus untuk mendapatkan sildenafil yang ekonomis gitu, seperti itu dok, karena kita tahu kan harganya itu tinggi, harganya itu berat, tapi kita membantu untuk memberikan potongan harga bekerja sama dengan salah satu distributor obat hipertensi paru sildenafil, seperti itu dok. Ya, ini menarik sekali. Memang sudah agak melewati 1 jam, dok ya. Tapi ini masih ada pertanyaan ya, dok ya. Kita akan jawab, nggak apa-apa ya. Selamat malam, dok. Anak saya PJB dengan pH primer dan konsumsi sildenafil. Apakah harus mengkonsumsi obat seumur hidup walaupun PJB sudah dikoreksi? Silakan dari Eva saya. Silakan, dok. Sama ya kayak tadi. Belum tentu ditutup itu akan membuat hipertensi parunya jadi sembuh gitu. Karena ada beberapa orang yang emang hipertensi parunya tekanan darahnya tinggi banget, jadi walaupun ditutup dia misalnya berkurang tapi nggak sampai ke normal, nggak sampai ke level normal. Yang mana yang seperti ini memang tetap harus gitu. Jadi apakah seumur hidup? Iya. Pada prinsipnya pasien-pasien hipertensi paru tuh memang harus seumur hidup diminum. Ketika kita sudah kena hipertensi paru, jangan kita. Maksudnya ketika pasien sudah terkena hipertensi paru tuh memang harus dapat obat itu diminum seumur hidup. Pada prinsipnya sih begitu gitu. Jadi saya sih nggak tahu berapa ya tekanan parunya di situ. Mungkin kebingungannya adalah karena kok udah ditutup terus masih tetap harus minum obat tuh biasanya gitu ya Mbak Arnia. Tapi memang pasti dari pasien-pasien tuh banyak yang seperti itu, karena kalau tidak diminum obatnya, keluhannya pasti tetap ada gitu. Keluhan itu pasti tetap ada, sesaknya juga pasti masih ada, walaupun mungkin setelah dilakukan penutupan, misalnya closure dari ASDK atau apa yang lain, itu dia membaik biasanya. Secara umum keluhannya membaik, cuman pasti masih ada sisa kalau memang masih ada hipertensi parunya. Mungkin begitu sih. Kalau dari Mbak Ani, kalau dari teman-teman pengalaman gimana tuh? Kebanyakan begitu ya, juga dok. Kan ya? Ya, ini jadi memang kita ini pasien hipertensi paru itu memang ada yang mereka awareness-nya cukup, ada yang juga memang kesadarannya berkurang. Jadi banyak ada beberapa pasien hipertensi paru yang tidak begitu mengetahui bahwa hipertensi paru ini termasuk penyakit yang fatal gitu ya jika tidak minum obat. Nah, mereka sering menganggap bahwa bahwa hipertensi paru ini sebagai penyakit yang remeh, dan akhirnya justru berbalik ke dirinya sendiri, kondisinya jadi semakin drop seperti itu sih dok. Padahal penting bagi kita buat mengkonsumsi obat seumur hidup teratur, kontrol secara rutin seperti itu. Jadi memang kita juga selain awareness tadi, kita juga ada pendampingan kepada pasien-pasien, mengedukasi pasien ini bahwa penyakit, agar mereka lebih mengenal hipertensi paru itu seperti apa. Jadi mereka bisa berdamai dengan hipertensi paru gitu dok. Ini kita ada pertanyaan, ini sepertinya dari dokter ya dok ya. Dokter izin tanya, kemarin saya dapat pasien IGD 9 bulan, datang dengan mual muntah sehingga tidak ada asupan dengan riwayat PJB dan pH. Sekiranya sebagai GP, apa saja yang harus diperhatikan dok saat rehidrasi? Rehidrasi sih sebenarnya nggak ada yang khusus kalau pada saat dalam kondisi dehidrasi seperti itu ya. Jadi kalau dehidrasi kita perbaiki dulu. Yang susah adalah biasanya memang pasien-pasien seperti ini cenderung gampang muncul keluhan gagal jantung akutnya kalau kita bablas tuh ngasih cairan. Itu yang sering sih seperti itu. Tapi kalau saya pada prinsipnya adalah kan kalau sebagai dokter umum melakukan pemberian cairan, itu kan kita pasti lihat pasien. Nah, kan kalau kita lihat pasien, kita punya target-target tertentu ya, misalnya target tensi biasa nih, bukan tensi paru. Tensi biasanya nggak rendah, berarti kita harus capai target tensinya itu dulu. Terus kita punya hitung-hitungan kebutuhan cairannya untuk bayi tersebut seperti apa, berapa banyak kira-kira dia kemarin ada loss cairannya begitu. Nah,
silakan diperhitungkan itu, dipertimbangkan dengan pertimbangan bahwa memang nggak boleh sampai berlebihan. Artinya kita ngasih cairan tuh sangat-sangat dicatat, monitoringnya tuh kuat gitu. Jadi monitoringnya lebih bagus, kemudian kita lihat apakah ada tanda-tanda pasien ini mengalami gagal jantung akut kalau yang pada PJB-nya. Gitu. Kalau hipertensi parunya sih, hipertensi paru akut sih enggak ya, gagal jantung akutnya terutama gitu yang kita takutkan biasanya sesak. Nah, yang paling sering adalah kalau dia pasiennya yang tadinya nggak sesak, terus dia jadi sesak, nah itu yang kita harus lebih hati-hati gitu. Jadi monitoring lebih bagus, monitoring berkala, lakukan rehidrasi sesuai dengan kebutuhan memang yang sudah dokternya lihat pasiennya tuh butuhnya seberapa banyak tuh boleh dilakukan. Cuman ya memang monitoringnya yang harus lebih ekstra hati-hati gitu. Kalau pasien hipertensi paru mungkin kan kita lebih banyak juga ke saturasi ya, yang kita perhatikan kan, saturasi oksigen. Saturasi oksigen selama itu masih pasiennya tidak ada penurunan yang terlalu berat pada saat itu, kita masih lebih aman lah rasanya kalau misalnya mau melakukan terapi apapun. Tapi yang penting jangan lupa kasih oksigennya juga wajib nih kalau pasien-pasien hipertensi paru. Begitu mungkin Mbak Ani. Oke, semoga menjawab ya dok ya. Ini masih ada pertanyaan kembali dari Ju Susilawati yang tadi ya dok ya. Maaf dok, kalau boleh saya mau tanya lagi, apakah sarkoidosis jantung saya bisa disembuhkan? Dan kalau sudah sembuh, apakah hipertensi paru saya juga bisa sembuh? Silakan dok. Sarkoidosis jantung lumayan susah sarkoidosis ya. Jadi sarkoidosis itu penyakit yang susah dideteksi dan kita susah juga penanganannya. Di luar negeri kalau pada kondisi yang berat tuh bisa sampai level ke transplant, tapi di kita sayangnya nggak ada. Ini sayangnya saya nggak tahu nih mbaknya seberapa berat kondisinya sekarang. Tuh saya harus tahu klinisnya atau gejala dan keluhannya sekarang tuh seperti apa. Kemudian kondisi jantungnya, sarkoidosisnya seperti apa. Jadi mungkin saya nggak bisa jawab terlalu detail. Kalau dokter jantungnya yang merawat tuh pasti lebih bisa detail, lebih bisa jawab lebih detail ya saya yakin. Kemudian apakah hipertensi parunya bisa sembuh kalau sarkoidosisnya sembuh? Hipertensi paru itu kalau pada kondisi seperti itu ketika penanganan penyakit jantungnya baik, artinya dia terkontrol, dia tekanan darahnya bisa turun memang, betul. Tekanan darah parunya bisa turun, cuman kembali lagi, sama seperti hipertensi paru yang lain, kita harus tahu dia hipertensi parunya tuh seberat apa. Jadi kita kan punya lagi ya kayak hipertensi biasa aja tuh, orang yang tensinya 200, tensi ini ya, sama yang orang tensinya 150, sama-sama hipertensi sistemik gitu. Tapi ketika dia diturunkan, orang 150 bisa ke 120 ke normal, 200 mungkin tidak semuanya bisa ke 120. Nah, itu juga sama dengan paru. Ada yang hipertensi parunya misalnya tekanan darahnya 30, ada yang tekanan darahnya 60, ada yang tekanan darahnya 80. Nah, nanti ketika sarkoidosisnya terkontrol, dia bisa ditangani gejalanya. Nah, ini tuh turun ke seberapa, itu yang kita nggak tahu. Nah, jadi itu memang butuh pemeriksaan yang sangat advance. Jadi ke kondisi ke masing-masing pasien tuh bisa beda-beda gitu ya. Memang biasanya sih kita harapannya sih bisa balik ke normal kalau untuk yang itu. Tapi balik lagi, kita harus tahu dulu kondisinya seperti apa gitu. Jadi aku nggak bisa jawab detail untuk itu ya, mungkin nanti kalau mau bisa tanya ke dokter jantung yang ngerawat, karena kalau sampai udah ketahuan sarkoidosis tuh pasti udah dokter jantungnya udah advance banget tuh, udah ahli banget. Nah itu bisa tanya lebih detail ke sana lagi, tapi secara umum seperti itu. Baik, terima kasih dokter, semoga Ya. bisa menjawab ya mbak. Dokter, ini sebenarnya kita banyak sekali masih banyak pertanyaan, tapi kalau kita lihat jam sudah berapa menit nih kita. Sudah malam banget. Di Bali udah sampai setengah 10 nih di Bali. Nah loh, oh. Iya kan kita 1 jam iya, timur ya dok. Ya, di tengah, mungkin sebelum Wita kita. Oh iya kita. Dok, sebelum kita tutup nih, kita tadi sudah janji akan memberikan door prize kepada 2 penanya terbaik. Nah, silakan dok, dipilih nih dokter Oliva yang pilih nih pertanyaan terbaik dari siapa?
Yang terakhir yang tanya sarkoidosis, Nah, boleh. Mbak boleh ya? Cuy Susilawati. Ya. Terus satu lagi, yang mana ya? Yang putranya PJB tadi kalau nggak salah yang tanya sakit perut, Mm-mm. Oh, siap, siap, siap. Eh, boleh coba dicari. untuk yang putranya sakit perut tadi, saya lupa tadi namanya. Ya, Pokoknya silakan ibunya untuk happy. Mbak Cu Susilawati. Oh iya, benar. Dan Bunda yang tadi silakan untuk nanti setelah live selesai, silakan untuk chat ke admin, ke chat ke EG ini saja untuk mengklaim hadiahnya ya. Nanti saya carikan siapa nih yang atas nama siapa tadi. Iya. Dan tadi Pak Cu Susilawati ya sama Bunda siapa ya saya lupa. Ya mungkin nanti bisa di chat saja ya Bunda ya silahkan. Karena agak lama saya scrollnya, saya mencarinya. Dokter ini diskusinya cukup menarik. Sepertinya waktu 1 jam sangat kurang ya dok ya. Tapi ternyata ini sudah malam. Sudah waktunya kita harus mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Kami dari Yayasan Hipertensi Paru mengucapkan kepada pemilih hipertensi paru dan Indah PH Perki dan kepada Perki yang telah ikut meramaikan saat ini makin ramai ya dok ya kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya saat ini kita lebih ramai memperingati Hari Hipertensi Paru Sedunia. Terima kasih juga kepada teman-teman yang dari instansi yang ikut mendukung meramaikan Hari Hipertensi Paru Sedunia ini, yaitu dari Oksigen FKUI, dari Little Heart Community, dari Inspirasien atas kerjasama. Nah, sebelum kita tutup, dokter maaf ini silahkan dokter membuat closing statement untuk pesan dan kesan kepada teman-teman semua pada malam hari ini, silakan dok. Baik, terima kasih Mbak Arni. Saya bangga banget ya, senang banget bisa dipilih untuk mewakili Pogjaina PH untuk bantu di live IG kali ini. Tentunya ini tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa ada loh penyakit yang namanya hipertensi paru dan itu bukan hipertensi yang sama dengan hipertensi yang biasa kita sering dengar. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin belum banyak yang tahu, tapi sekarang kalau kita udah tahu, teman-teman semua yang nonton IG live atau yang baca tuh bisa coba browsing nih. Apa sih hipertensi paru tuh? Benda apa sih ini? Kalau misalnya belum pernah dengar, sekarang jadi dengar. Kalau jadi dengar, kita jadi lebih pengen tahu gitu. Oh, ada hipertensi paru. Oh, hipertensi paru tuh seperti ini. Oh, penyebabnya banyak. Oh, penanganannya susah gitu. Jadi kalau nanti kita dapat pasien misalnya dokter atau punya teman, punya keluarga yang mengalami itu, kita jadi lebih familiar gitu sama penyakit ini gitu bahwa oh tahu deh hipertensi paru tuh seperti ini berat nih kita harus support pasiennya misalnya begitu atau harus bantu dokternya kita harus coba cariin obat misalnya jadi kita sama-sama belajar sekarang HP kita adalah sumber ilmu yang banyak kita harus belajar untuk bisa cari informasi yang akurat cari sortir pelan-pelan boleh sambil tanya ngobrol sama dokternya bahwa hipertensi paru nih yang kayak tadi di awal nih, ini beneran apa enggak, ini hoax apa enggak, ini fakta apa mitos doang, tuh sambil kita mempelajari itu. Jadi nanti kedepannya mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan kita lebih banyak lagi yang tahu hipertensi paru itu apa. Jadi mendeteksinya juga jadi lebih gampang gitu, mendeteksinya jadi lebih awal gitu kita bisa ketahuan gitu. Gitu sih dari saya Mbak Arnia. Iya, siap. Terima kasih banyak Dokter Via untuk diskusi Sama-sama. kita malam hari ini. Sangat menarik sekali. Semoga dapat memberikan manfaat juga bagi semuanya. Untuk teman-teman yang pertanyaannya malam ini belum bisa kami jawab, mohon maaf. Mungkin kita bisa jawab di lain kesempatan. Terima kasih Dokter Via. Selamat malam. Selamat Assalamualaikum. malam, sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan teman-teman
Silakan untuk yang memenangkan door prize tadi untuk menghubungi di DM akun ini, akun hipertensi paru atas nama Mbak Ju Susilawati dan Bunda siapa tadi ya? Maaf sebentar. Ya, sepertinya belum bisa saya temukan ya. Atas nama Bunda siapa tadi, silahkan jika merasa Bunda yang bertanya tentang pasien anaknya yang sakit perut tadi untuk DM ke akun ini dan juga Mbak Ju Susilawati. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.